Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmat hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan daring ini yang dibina oleh Bapak Syamsur Rijal Basri SPD MPD. Tak lupa pula salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabiullah Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dari kelompok 5. Saya sendiri Miftahul Jannah selaku pemateri pertama, dan ada juga saudari Nurintan Patnur selaku pemateri kedua, dan saudari Nina Muhni Andari selaku pemateri ketiga, dan saudari Afifah Sari Nandayani selaku pemateri keempat, dan yang terakhir saudari Usinaili Beti selaku pemateri kelima. Baik, langsung saja. Untuk mengefisienkan waktu, kami dari kelompok 5 akan menyajikan atau mengemukakan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi terlebih dahulu, kita akan mengetahui materi pembelajaran pada hari ini, yaitu materi mengenai disiplin pegawai. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini yaitu yang pertama, pengertian disiplin pegawai negeri sipil. Yang kedua yaitu fungsi disiplin. Yang ketiga yaitu bentuk disiplin pegawai. Yang terakhir tingkat dan jenis hukuman disiplin pegawai. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang pengertian disiplin pegawai negeri sipil. Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan, tata tertib, dan sebagainya. Jadi, bila disimpulkan secara umum, disiplin merupakan bentuk ketaatan dan kepatuhan kepada sesuatu peraturan yang telah dibuat. Disiplin pegawai negeri sipil adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan, yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin. Selanjutnya, pendisiplinan adalah usaha-usaha untuk menanamkan nilai ataupun pemaksaan agar subjek memiliki kemampuan untuk menaati sebuah peraturan. Pendisiplinan bisa jadi menjadi istilah pengganti atau hukuman ataupun instrumen hukuman, di mana hal ini bisa dilakukan pada diri sendiri ataupun pada orang lain. Disiplin berasal dari kata Latin disciplus yang berarti siswa atau murid. Di bidang psikologi dan pendidikan, kata ini berhubungan dengan perkembangan, latihan fisik dan mental, serta kapasitas moral anak melalui pengajaran dan praktek. Kata ini juga berarti hukuman atau latihan yang membetulkan serta kontrol yang memperkuat ketaatan. Makna lain dari kata yang sama adalah seseorang yang mengikuti pemimpinnya. Peraturan disiplin pegawai negeri sipil adalah peraturan yang mengatur mengenai kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh pegawai negeri sipil. Menurut M. Sitomorang dan Yusuf Jahir berpendapat bahwa adapun yang dimaksud dengan disiplin ialah ketaatan, kepatuhan dalam menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang tunduk pada keputusan, perintah, atau peraturan yang berlaku. Menurut Soegeng Prijodarminto, bahwa disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan keterlibatan. Fungsi disiplin. Disiplin menjadi persyaratan bagi pembentukan sikap, perilaku, dan tata kehidupan berdisiplin yang akan membuat para pegawai
mendapat kemudahan dalam bekerja. Dengan begitu akan menciptakan suasana kerja yang kondusif dan mendukung usaha mencapai tujuan. Pendapat tersebut dipertegas oleh pernyataan Toulouse II yang mengemukakan beberapa fungsi disiplin. Saya selaku pemateri keempat akan membahas tentang pernyataan Toulouse II yang mengemukakan beberapa fungsi disiplin. Yang pertama, menata kehidupan bersama. Yang kedua, membangun kepribadian. Yang ketiga, melatih kepribadian. Yang keempat, pemaksaan. Yang kelima, hukuman. Dan yang keenam, menciptakan lingkungan yang kondusif. Bentuk disiplin pegawai. Disiplin PNS ini diatur dalam Peraturan Pemerintahan atau PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Selama ini, seluruh kewajiban dan larangan bagi PNS mengacu pada koridor-koridor pada PP 30 Tahun 1980 tersebut. Dan pada tahun 2010, peraturan tentang disiplin PNS disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintahan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. PP 53 Tahun 2010 ini diberlakukan mulai bulan Juni 2010, sehingga segala hal yang berhubungan dengan disiplin PNS mengacu pada peraturan pemerintah ini. Bentuk disiplin bagi PNS adalah yang mengacu pada PP 53 Tahun 2010 yang berisi 17 kewajiban dan 15 larangan sebagai penyempurnaan atas 26 kewajiban dan 18 larangan sebagaimana dulu dijelaskan dalam peraturan pemerintah sebelumnya atau PP 30 Tahun 1980. Adalah tingkat dan jenis hukum disiplin pegawai. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, hukum disiplin adalah hukuman yang diberikan kepada pegawai negeri sipil karena melanggar peraturan disiplin. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ini, tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil memuat tingkat dan jenis hukuman disiplin, itu terbagi atas 3 poin, yaitu hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat.